Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi nilai luhur Pancasila, sembari terus untuk mengaktualisasi dan menginovasi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mari mendialogkan satu kata, berguna, bermanfaat, berfungsi. Apakah kita sudah menggunakan diri kita sehingga kita memiliki peran yang optimal di dalam keluarga kita hingga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teringat satu mutiara hikmah yang demikian dalam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disampaikan beliau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik secara umum, al-khair, adalah orang yang memiliki manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negaranya. Kita mencoba dengan kata berguna ini meninjau kembali tentang kesetiaan kita pada dasar negara, pada ideologi bangsa Pancasila. Apakah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW benar-benar sudah kita pegang teguh, bahwasanya kita menjadi orang yang berguna untuk nusa bangsa, untuk bangsa negara. Niscaya kita senantiasa menyebut bangsa negara. Ketika kita menyebut bangsa, Indonesia belum memiliki wilayah secara nyata. Karena wilayah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional kita direngkuh secara bertahap. Namun, daya juang yang demikian melejit, mengangkasa, membara, membahana, justru disuarakan oleh tokoh-tokoh muda dengan sumpah pemudanya, bahwa Indonesia ada dulu, satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan. Indonesia belum menjadi satu negara. Jangankan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi Republik Indonesia pun belum. Karena itulah kita masih menjadi bangsa. Dan bangsa yang besar ini melalui Sumpah Pemuda bukan direnda dengan kemauan partai politik. Sekali lagi, negara besar ini tidak direnda oleh syahwat pendiri-pendiri partai politik. Indonesia dibangun atas semangat heroik kesatria muda 28 Oktober 1928.
Kalau kita harus jujur mengatakan kebangkitan yang sesungguhnya bangsa kita itu adalah pada saat Sumpah Pemuda, bukan yang lainnya. Karena jika yang lainnya kita sebut 20 Mei, maka ada Syarikat Dagang Islam yang lebih dulu, lebih terbuka keorganisasiannya. Meskipun bernama Syarikat Dagang Islam, tapi keanggotaannya tidak dibatasi hanya orang Islam saja, apalagi sekedar orang Jawa Ningrat seperti Budi Utomo. Tidak demikian. Namun semangat heroik dari Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, menjunjung bahasa persatuan, benar-benar sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sama sekali ketika Sumpah Pemuda didengung-gaungkan hingga membahana di seluruh wilayah Nusantara Indonesia, di seluruh dunia, maka bukan atas nama partai politik Indonesia ada, tetapi semangat pemuda yang membara di dada. Itu yang harus dicamkan benar-benar. Sehingga menjadi absurd, menjadi sangat naif ketika kita rame-rame menjadi pembela demokrasi. Karena harus jujur dikatakan, Sumpah Pemuda diangkat bukan karena demokrasi, oleh untuk rakyat. Tidak demikian. Tetapi dari kesatria-kesatria yang serba terbatas dalam komunikasi ketika itu. Namun Jong Sumatera, Jong Java, Jong Celebes, dan seterusnya merenda rasa kebangsaan itu. Sekali lagi, tidak atas nama demokrasi. Inilah yang saya katakan, pemuda-pemuda itu berangkat dari hikmah. Hikmah yang berguna untuk persatuan dan kesatuan orang yang sebangsa setanah air. Sehingga kalimat li ta'arufu di dalam surah Al-Hujurat, insyaallah ayat 13, itu benar-benar menjadi kenyataan yang hakiki. Maknanya bahwa orang-orang Islam semangat menyambut Sumpah Pemuda, bukan sumpah demokrasi, bukan sumpah demi rakyat, tetapi sumpah demi hikmah. Karena hakikat berguna itu adalah ketika kita menyambut hikmah dari Allah, Tuhan, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Tiens, yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun dikala Sumpah Pemuda belum dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa, namun ruh hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa untuk merdeka itu ada. Dan gagasan Sumpah Pemuda sekali lagi bukan gagasan demokrasi, tapi gagasan hikmatokrasi, yakni berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mendirikan satu kratos, mendirikan state yang dicita-citakan oleh Tuanku Imam Bonjol, oleh Cik Ditiro, oleh Panglima Polem, oleh Kesatria Hasanuddin, dan seterusnya. Ini
Inilah yang direnda, dirangkai, ditata laksana oleh Sumpah Pemuda. Disitulah bangkit nasionalisme yang sesungguhnya. Bukan nasionalisme yang kejawaan, bukan nasionalisme yang kemaduran, bukan nasionalisme yang ke Kalimantanan, bukan yang nasionalisme yang ke Papuaan, bukan nasionalisme yang ke Sulawesian, tidak. Tetapi nasionalis yang berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lambat tetapi pasti atau cepat namun cermat meninggalkan demokrasi menuju sistem hikmatokrasi. Baru dikatakan kita berguna dalam konteks koridor ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketika kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan menghargai perbedaan. Namun ketika kita menghargai perbedaan, kita lebih membutuhkan persatuan dan kesatuan. Menjelang peringatan 20 Mei yang sudah terlanjur dianggap Hari Kebangkitan Nasional, ya, mari kita song-song kebangkitan nasional dengan jiwa Sumpah Pemuda yang tidak sekali lagi mengenalkan demokrasi, yang tidak membela demokrasi, yang tidak merasa dilindungi oleh demokrasi. Semoga sekedar letupan untuk mengoreksi sejarah kebangsaan kita tidak menjadi polemik, perdebatan, tetapi mengayakan perbendaharaan kita untuk semakin dewasa, memahami sejarah dengan ilmu sejarah yang berguna, tidak sekedar mengejah huruf-huruf yang tertata, yang ditulis oleh orang-orang tertentu, namun mengabaikan hikmatologi, hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengabaikan hikmatokrasi, sistem pemerintahan yang didirikan oleh tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan tentu saja karena ini bukan kesudahan dari pemikiran, gayung bersambut tentu kita harapkan dengan cara yang beretika dan berkebijakan. Semoga kita, insan-insan Indonesia, warga negara Indonesia, dimanapun berada, kian hari semakin berguna, hidup dengan keyakinan, agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan tetap setia pada dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersari